Nasib Raffi Ahmad kembali dipertaruhkan di sidang kemarin. Kali ini sidang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Dr. Kusman pun hadir ditemani oleh sang pengacara. Tapi mengapa Hotma lagi-lagi meradang? Benarkah karena Raffi kali ini tidak juga dihadirkan? Lalu benarkah pula pihak Raffi tak pernah kenal lelah dalam berjuang? Pekan ini, inilah kelanjutan nasib Raffi Ahmad. Dan kemarin Dr. Kusman, Deputi Rehab BNN di sidang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI, Dr. Kusman dimintai pertanggungjawaban atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Raffi serta pernyataannya tentang Raffi memiliki riwayat gangguan mental. Dr. Kusman tiba bersama dua pengacara BNN namun tak mau menjawab meski pertanyaan bertubi-tubi tertuju kepadanya. Begitupun saat keluar ruang sidang, ia diam seribu bahasa dan buru-buru menuju mobil. Lain halnya dengan ibunda Raffi Amikanita maupun kuasa hukum Raffi, begitu antusias bicara. Sidang tertutup kemarin mendapat dukungan dari kalangan artis, pesinetron dan penyanyi Camelia Malik ikut datang meski sebenarnya tak mungkin melihat jalannya sidang lantaran sidangnya digelar tertutup. Pak, di sini Pak. Nggak ada naik loh. Iya. Sini. Hai aja, hai. Hai aja, hai. Hai aja. Siap ya dok itu sidangnya? Siap. Siap ya dok? Iya Pak. Ini Sehat. Sehat ya dok. Ada persiapan apa aja nih dok? Kenapa kelihatan capek? Kelihatan capek nggak? Kelihatan jauh. Saya nggak lihat, karena saya tadi nemuin kakak saya aja, karena kebetulan kakak saya dokter dari Bandung, jadi tadi pengen lihat tapi kan ternyata sidangnya tertutup. Hasilnya seperti apa tante? Nggak tahu saya. Ya itu yang langkah-langkah hukum kan Pak Hotma yang lebih tahu. Saya kan hanya di sini. Saya mah awam hukum, jadi silakan tanyanya sama Bang Hotma. Kita sebagai pengadu dimintai keterangan oleh Majelis MKDKI mengenai pokok aduan kita. Yang pertama kan pokok aduan kita bahwa Raffi diperiksa tanpa persetujuan dari Raffi sendiri selaku pasien. Undang-undang mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang pasien harus ada persetujuan dari pasien. Sama pengacara aja Mbak, pengacaranya. Dok, digendong dok. Gue dikasih masuk. Dok, bentar dong dok, sini dok. Dikit aja dok. Buka dok dulu. Pada Raffi pada saat itu, itu awal-awal tuh ya. Itu ada dua dokter. Siapa tuh? Dokter Yosi mas apa tadi? Ada dua dokter. Dokter Kusnan itu kedudukannya sebagai deputi. Kebetulan dia sebagai berprofesi sebagai dokter gitu. Makanya tadi di sini dijelaskan yang dilakukan pemeriksaan katakanlah di Majelis Kehormatan Disiplin itu berkaitan dengan masalah praktek disiplin kedokteran. Artinya itu hubungan antara dokter dengan pasien gitu. Nah, pada saat melakukan itu dokter Kusnan bukan sebagai hubungan dokter dengan pasien, enggak, tapi dia sebagai deputi rehabilitasi di BNN. Pokok aduan kita yang kedua adalah bahwa tindakan dari Dr. Kusman yang mengumumkan kepada publik mengenai fakta menurut Dr. Kusman bahwa Raffi menderita riwayat gangguan mental dan Raffi adalah pecandu. Yang disampaikan itu kan untuk kepentingan penyidikan, ya kan? Dia atas perintah penyidik, bukan dia sebagai dokter gitu loh. Itu yang dilakukan.
Deputi Rehab BNN sebelum maupun sesudah sidang tak mau angkat bicara. Alih-alih berceloteh tentang keadaan Raffi, bicara tentang isi sidang saja ia tak mau. Lain dengan Hotma Sitompul, kuasa hukum Raffi. Entah apa yang terjadi dalam sidang tertutup, keluar dari tempat sidang Hotma seolah meradang. Tidak hanya mengusik 7 teman Raffi yang sudah dilepas padahal mereka positif memakai narkoba, tapi juga mempertanyakan dasar yang digunakan BNN untuk melakukan pembantaran terhadap Raffi. Mudah-mudahan BNN menonton ini. Saya umumkan ini pada masyarakat Indonesia. Tidak ada dasar hukum dari BNN menahan Raffi. Dia juga bilang, BNN bilang, saya tidak tahan. Saya cuman merehab, saya bantar. Pertanyaan kita sekarang, kenapa yang positif sudah dikeluarkan dari rehabilitasi, kenapa Raffi yang negatif masih direhab? Itu yang kita pertanyakan juga. Dasar kesehatan apa? Raffi masih katanya harus direhab. Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Kuasa hukumnya kan? Ya, kuasa hukumnya nggak baca hasil asesmennya. Baca dong hasil asesmennya. Pak, kalau sehat kan nggak mungkin sampai direhab segini lama. Kalau kita melihat seseorang dari sisi cuman kita lihat begini ya sehat-sehat aja. Cuman kan di dalamnya kan itu dari hasil asesmennya itu kelihatan. Hotma meradang bukan hanya merasa Raffi diduga diperlakukan tak adil, tapi juga kecewa karena Raffi kemarin tidak dihadirkan di sidang. Padahal Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia jelas-jelas meminta Raffi dihadirkan. Kejadian ini sama dengan sidang pra-peradilan di mana BNN juga menolak menghadirkan Raffi. Maka kemarin Hotma kembali melontarkan tuduhan BNN seolah tak mengindahkan undang-undang. Lantas, bagaimana suasana hati Raffi sendiri jelang sidang MK DKI? Inilah jawaban sang mama Ami Kanita yang hari Sabtu pekan lalu membesuk Raffi di Lido, Sukabumi. Saya nggak ada komunikasi karena saya juga baru tahu kan kemarin katanya ada sidang ini, jadi saya nggak komunikasi sama Raffi. Pengadilan sudah manggil, tidak dihormati dengan BNN, melawan perintah pengadilan. Sekarang kita lihat lagi apakah lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang ini mau dilawan juga oleh BNN dengan tidak menghadirkan Raffi. Pengadu kita undang ya untuk memberikan keterangan. Sudah tentu pasien dalam hal ini ya mungkin Raffi ya yang dimaksud itu kita harapkan juga bisa memberikan keterangan karena mereka yang diperiksa mereka yang itu. Mudah-mudahan insya Allah. Gak ada kepentingannya di sini untuk apa? Kan tadi saya bilang bahwa yang diperiksa di sini kan dokter-dokternya aja. Tapi kan ini kan berkaitan dengan Raffi. Istilahnya lawyernya mempersoal ini karena terjadinya pelanggaran berkaitan Raffi. Iya, coba jelasin ini. Dari awal persidangan kan sudah dijelaskan sama majelis ya. Ini laporan dari Raffi Ahmad yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa. Jadi kita nggak usah pertanyakan lagi kenapa Raffi nggak datang. Ya, laporan ini berdasarkan surat kuasa yang diberikan Raffi kepada kuasa hukum. Jadi kuasa hukum yang lapor, nggak perlu lagi dong dia datang. Dari pihak BNN itu kan melakukan terhadap Raffi hanya 2 pilihan, satu rehab atau masukin tahanan. Nah, karena dari hasil asesmennya dia dinyatakan sakit, ya kan, makanya itu dilakukan rehab di sana. Tahapan-tahapan rehab itu apa kan ada tadi saya sudah jelaskan di sini ya saya sampaikan di dalam buku ini tadi kan. Cuman dianya nggak kooperatif. Ya kalau dia nggak kooperatif ya salahnya dia sendiri. Kapan mau selesai? Sebetulnya sih kita mengharapkan Raffinya hadir, tapi ya nggak tahu kalau sampai nggak hadir. Mungkin ada panggilan ketiga, Mbak. Ada ketentuan sendiri dari mereka sehingga nggak hadir, tapi kita mengharapkan untuk hadir. Suara lantang Hotma dianggap seperti angin lalu oleh BNN. Jawaban 2 kuasa hukum BNN tadi jelas-jelas tak akan menghadirkan Raffi di sidang MK DKI. Kendati begitu, pihak Raffi berharap BNN bertindak kesatria. Apabila putusan sidang MK DKI ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter-dokter BNN dalam menangani Raffi, maka konsekuensinya Raffi harus dibebaskan. Kalau nanti keputusannya bahwa terjadi pelanggaran disiplin, berarti Raffi harus dikeluarkan dari sana. Pernyataan bahwa Raffi pecandu, pernyataan bahwa Raffi menderita riwayat gangguan mental kan berarti semua tidak benar. Kalau nanti ada sanksi terhadap dokter-dokter yang melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan Raffi pecandu. Enggak, pihak sini nggak ada minta. Jadi nggak ada wewenang ya? Ada minta, tapi udah kita jawab. Udah dijelasin, Bukan soal nggak ada wewenang, Raffi juga nggak bisa meninggalkan program rehabilitasi yang sedang dia jalani sekarang.
Seperti kemarin dari sidang ke sidang, Ami Kanita ibunda Raffi tak pernah absen. Sebagai seorang ibu, apapun akan ia pertaruhkan demi kebebasan putra tercintanya. Ia ingin sang anak kembali ke pangkuannya seperti sebelum tragedi 27 Januari yang mengakibatkan kebebasan Raffi terenggut. Bila sidang MK DKI nantinya memenangkan pengaduan Raffi, jalur pidana kembali akan ditempuh. Ada kemungkinan memidanakan dokter-dokter yang pernah memeriksa Raffi dan merekomendasikan Raffi dibantarkan. Insya Allah datang terus lah. Ya namanya juga kan untuk anak gitu kan. Seorang ibu sih berkorban selalu buat anak. Ingin membela dosa Raffi sampai harus seperti ini. Itu aja lah yang saya mau perjuangin. Mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Minta doanya, udah itu aja. Saya sih pengen cepat-cepat Raffi beraktivitas kembali. Nasib Raffi yang sampai kemarin belum juga jelas, tentu saja membuat pilu hati sang mama Ami Kanita. Tapi Ami sendiri tak mau larut, karena dari hari ke hari semakin banyak saja yang memberi dukungan kepada Raffi. Seperti kemarin, Adi Bing Slamet menyanyikan lagu khusus untuk Raffi di panggung dahsyat hingga membuat Olga menangis. Tapi benarkah demi menyambung hidup, keluarga Raffi bakal melelang barang-barang mewah milik Raffi? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Iyalah, tetap pengeluaran sih setiap hari ya pasti, makanya harus hemat-hemat gitu kan. Meski belum jelas bagaimana nasib Raffi, tetap banyak support untuknya. Seperti kemarin, Adi Bing Slamet menjadi host dahsyat dan menyanyi untuk Raffi hingga membuat Olga menangis. Tapi benarkah usaha Raffi kini yang tinggal showroom motor dan sebuah PH diambil alih oleh sang ibu, Ami Kanita? Dan benarkah pula demi menyambung hidup, banyak barang mewah Raffi yang bakal dilelang?